Halo sahabat Mochi, ada kabar terbaru menjelang FIFA Matchday bulan September mengenai beberapa pemain inti Sidera. Dan juga kabar baik mengenai Ragnar Oratmangun dan juga proses naturalisasi Miliano Jonathans yang hampir selesai. Mari kita kupas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Garuda. Kau bukan cuma pemain, kau pahlawan di zaman ini. Instagram resmi Timnas Indonesia pada Sabtu, 16 Agustus 2025, mengumumkan jadwal FIFA Matchday bulan September. Dalam agenda tersebut, tim Garuda akan menjalani 2 laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Berdasarkan jadwal terbaru, Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September 2025. Setelah itu, skuad asuhan Patrick Kluivert akan melawan Lebanon pada 8 September 2025 di tempat yang sama. Sebelum kedua tim berhadapan dengan Indonesia, Kuwait dan Lebanon lebih dulu saling bertemu. Pertandingan uji coba sesama tim Timur Tengah itu akan dimainkan pada 2 September 2025 di Surabaya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah menegaskan bahwa 2 laga ini merupakan bagian dari persiapan penting menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, agenda ini menjadi ajang pemanasan sekaligus pengukur kekuatan tim. Menariknya, berbeda dengan negara lain yang menggelar pemusatan latihan, Timnas Indonesia tidak melakukan hal tersebut. PSSI beralasan, kualitas dan karakter permainan Kuwait maupun Lebanon sudah cukup mewakili calon lawan-lawan Indonesia di kualifikasi nanti. Dengan demikian, 2 pertandingan di Surabaya bukan hanya sekadar uji coba biasa. Laga ini akan menjadi kesempatan berharga bagi Timnas Indonesia untuk mematangkan strategi, menguji kesiapan pemain, serta menambah pengalaman menghadapi lawan dengan karakteristik serupa di level internasional. Namun, tantangan cukup berat harus dihadapi pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Jelang laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon, sejumlah pemain Garuda mengalami cedera, sehingga berpotensi absen. Salah satunya adalah bek Timnas Indonesia, Kevin Dix. Pemain yang baru saja menjalani debut di kompetisi resmi Jerman bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach, saat menghadapi Atlas Delmenhorst di putaran pertama Piala DFB, harus ditarik keluar pada menit ke-45. Kevin yang tampil sebagai starter terpaksa diturunkan lebih awal karena mengalami cedera. Meski begitu, Gladbach berhasil menutup laga dengan kemenangan 3-2. Kabar kurang baik juga datang dari sektor penjaga gawang. Kiper keturunan Indonesia Belanda, Maarten Paes, sudah absen dalam 2 pertandingan terakhir bersama klubnya, FC Dallas. Melalui media sosial resmi, klub asal Amerika Serikat itu mengumumkan bahwa Paes tengah menjalani pemulihan akibat cedera. Sementara itu, di lini depan, Timnas Indonesia masih harus menunggu kondisi penyerang andalannya oleh Romeni. Striker muda tersebut masih dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi. Ia mengalami cedera serius usai benturan keras dengan pemain Arema FC pada ajang Piala Presiden lalu. Kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Patrick Kluivert dan jajaran staf kepelatihan. Dengan beberapa pemain utama yang harus menepi, ia dituntut mampu memaksimalkan komposisi yang ada agar timnas tetap tampil kompetitif dalam 2 laga uji coba internasional mendatang. Harapan besar tetap tersemat dari publik sepak bola tanah air. Lebih dari 270 juta pecinta Garuda berharap Timnas Indonesia bisa terus menunjukkan perkembangan positif dan menjaga mimpi besar untuk menembus putaran Piala Dunia 2026. Dukungan tak pernah habis, langkahmu jadi mimpi kami, penuh semangat dan Kabar menggembirakan datang dari penyerang muda Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun. Setelah hampir 5 bulan absen karena sakit akibat terserang virus, ia akhirnya kembali merumput bersama klubnya, FC Dender, di kompetisi kasta tertinggi Liga Belgia. Sebelumnya, kondisi kesehatan membuat Ragnar Oratmangun harus menepi cukup lama, hingga tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam sejumlah laga penting, termasuk menghadapi Tiongkok dan Jepang. Namun, kini proses pemulihannya menunjukkan perkembangan positif. Ragnar tercatat kembali bermain saat FC Dender menghadapi Anderlecht. Meski timnya harus menelan kekalahan, namun momen kembalinya Ragnar menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dalam laga tersebut, Ragnar masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74 menggantikan Malcolm Filtard dan bermain sekitar 20 menit. Kepulangan Ragnar ke lapangan hijau tentu menjadi sinyal positif bagi Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda dijadwalkan berhadapan dengan Kuwait pada 5 September
dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Patrick Kluivert tentu berharap Ragnar bisa segera menemukan kembali kondisi terbaiknya. Kehadirannya sangat dinantikan, terutama karena lini depan Indonesia tengah mengalami masalah setelah Ole Romeni harus menepi pasca operasi akibat cedera. Selain itu, PSSI juga tengah memantau sejumlah pemain lain seperti Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans yang berpotensi memperkuat lini serang. Namun, pengalaman dan kualitas Ragnar tetap dianggap sebagai salah satu kunci penting bagi keseimbangan permainan Indonesia, khususnya di sisi kiri serangan. Meski demikian, kebugaran Ragnar masih perlu dijaga dengan hati-hati agar tidak kembali mengalami cedera. Masa pemulihan panjang sebelumnya menjadi pelajaran berharga bagi sang pemain agar bisa kembali tampil maksimal bersama klub maupun tim nasional. Jika terus menunjukkan perkembangan positif, Ragnar Oratmangun diyakini akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk FIFA Matchday di Surabaya, sekaligus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini tentu disambut dengan penuh harapan oleh publik sepak bola Indonesia yang menunggu kembalinya sang penyerang Ragnar Oratmangun. Dengan jiwa berjuang sampai titik akhir demi merah putih tercinta. Rencana naturalisasi pemain muda berdarah Indonesia, Miliano Jonathans. Pemain berusia 21 tahun itu dipastikan akan memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih kepala Patrick Kluivert. Jika proses berjalan lancar, ia akan tersedia saat Indonesia menjalani 2 laga berat menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 dan Irak pada 11 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah, Jeddah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyerahkan seluruh berkas dokumen naturalisasi Miliano ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu, proses akan dilanjutkan ke Presiden untuk mendapat persetujuan sebelum diajukan ke DPR RI guna dibahas di Komisi 10 dan Komisi 3. Erick Thohir optimistis proses ini akan berjalan mulus, karena sebelumnya, naturalisasi sejumlah pemain diaspora sudah pernah diproses, seperti Nathan Chow Aon dan Tom Hee, juga berjalan cepat dan mulus serta tepat waktu, sehingga jalurnya kini semakin jelas. Bahkan, ada kemungkinan berkas Miliano akan diproses bersamaan dengan 2 pemain lain yang juga sedang dipersiapkan. Nama Miliano Jonathans sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa bulan terakhir, PSSI disebut intens melakukan pendekatan, baik kepada sang pemain maupun keluarganya. Kesepakatan pun tercapai dengan keyakinan bahwa Miliano siap membela tanah leluhurnya di Indonesia. Pemain yang memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat ini dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Di usianya yang masih muda, Miliano bisa diproyeksikan tampil tidak hanya di level senior, tetapi juga bersama timnas U23. Langkah PSSI juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, sebelumnya telah bertemu langsung dengan Miliano bersama Erick Thohir. Pertemuan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap naturalisasi pemain yang dibutuhkan timnas. Meski begitu, masih ada pertanyaan besar dari publik. Apakah Miliano bisa segera tampil pada FIFA Matchday September 2025 di Surabaya? Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait pada 5 September dan Lebanon pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun, dengan waktu yang semakin sempit, peluang Miliano tampil pada agenda itu masih bergantung pada kecepatan proses pengambilan sumpah kewarganegaraan. Selain Miliano, PSSI juga masih menunggu perkembangan pemain diaspora lain yang bisa memperkuat lini depan. Karena striker utama timnas, Ole Romeni, masih harus absen untuk pemulihan pasca operasi. Untuk mengisi kekosongan, PSSI berharap kedatangan Mauro Zylstra dan juga memantau kemungkinan bergabungnya Adrian Wibowo. Jika naturalisasi rampung tepat waktu, maka target utama PSSI adalah menurunkan Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, Adrian Wibowo pada putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Menghadapi Arab Saudi dan Irak jelas bukan hal mudah, namun dengan tambahan tenaga baru, timnas diharapkan mampu tampil lebih kompetitif. Meski lawan yang dihadapi sangat kuat, PSSI dan seluruh pendukung Garuda tetap optimistis. Dengan persiapan matang, tambahan pemain berkualitas, serta doa dan dukungan 270 juta rakyat Indonesia, timnas diyakini bisa memberikan kejutan di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026.